Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Kali ini video saya ada dua sesi, yaitu sesi pertama kita bagaimana men-setting crossover aktif. Kemudian sesi kedua adalah mengecek kutub atau polaritas dari speaker dengan menggunakan phase checker. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like and share. Selamat menyaksikan. Pada sesi 1 kita akan men-setting crossover aktif. Saya menggunakan crossover aktif DBX234XL. Pada video saya sebelumnya, bagaimana kita menginstalasi crossover, yaitu mulai dari mixer, equalizer, composer limiter, dan crossover. Seperti sudah saya jelaskan di video saya selanjutnya, crossover aktif di sini saya punya DBX234XL dan Asle 324XL. Di sini akan saya terangkan untuk yang DBX234XL. Fungsinya crossover aktif itu sendiri adalah memisahkan seluruh sinyal audio sebelum masuk ke amplifier. Kita dapat mengatur besar kecilnya level amplifier sehingga terdengar ke speaker. Nanti ada two way, mungkin bisa low sama high, bisa juga three way, low, mid, high, dan bisa juga four way, sub, low, mid, high. Ini saya terangkan untuk DBX234XL. Ini sebagian depan, ini ada dua bagian. Yang sebelah kiri ini adalah channel 1, yang sebelah kanan adalah channel 2. Sedangkan bagian depannya ada beberapa tombol sama knob, nanti akan saya jelaskan pada video berikut ini. Knob paling kiri input. Di sini berfungsi memberikan gain sinyal input kepada crossover. Kemudian di sebelah kanannya ada tombol low cut 40 Hz. Artinya kalau kita pencet dia akan memotong frekuensi 40 Hz ke bawah. Kemudian di sebelah kanannya adalah X over untuk low mid. Ini artinya X itu artinya memotong atau memangkas range frekuensi low, yaitu antara 45 sampai 960 Hz. Apabila kita atur ini, dia akan memberikan disipasi range sinyal suara ke speaker low dan juga ke arah bunyi mid bila Anda atau kalian mengatur pada posisi yang agak tinggi. Kemudian di sebelah kanannya adalah X over untuk mid high. Tanda X sama artinya memotong atau memangkas frekuensi range, frekuensi low menuju middle dengan posisi 450 Hz hingga 9,6 kHz. Kalau kita atur X over ini, dia akan bertugas memberikan disipasi range sinyal suara posisi mid hingga ke arah high. Yang di sebelah kanannya adalah gain level untuk low output. Dia akan memberikan sinyal suara yang akan disalurkan ke power ampli low. Kemudian di sebelah kanannya adalah tombol inverse, ini bertugas untuk membalik polaritas speaker low. Kemudian di sebelah kanannya adalah untuk mid out, artinya dia memberikan gain level untuk speaker middle. Di sebelah kanannya ada tombol inverse berfungsi untuk membalik polaritas speaker middle. Yang paling kanan adalah high output, ini akan memberikan sinyal gain kepada ampli high, dan di sebelah kanannya adalah tombol inverse, sama fungsinya yaitu untuk membalik polaritas dari speaker high. Bagian belakang dari crossover DBX234XL yang ini ada dua bagian, ada yang sebelah kiri ini untuk channel 2, yang sebelah kanan adalah untuk channel 1. Sedangkan yang paling kiri ada port untuk sumber listrik AC. Kemudian ada port untuk output, di sini menggunakan jack XLR untuk ke ampli high, ke ampli mid, dan ke ampli low. Kemudian ada input di sini juga menggunakan jack XLR, bisa dari equalizer atau bisa juga dari kompresor limiter.
Sedangkan di bagian tengah ada pilihan, kita bisa memilih two way, bisa memilih three way. Untuk tipe XL ini tidak ada yang four way. Kemudian yang untuk channel 1 di sini juga ada sama, yaitu untuk output, untuk ampli high, ampli mid, dan ampli low. Dan yang paling kanan adalah channel input untuk dari equalizer maupun dari kompresor. Berikutnya adalah kita bagaimana men-setting crossover mulai dari input, X over low mid, X over mid high, low output, mid output, dan high output. Sebelum kita men-setting crossover, sebaiknya untuk posisi high, mid, dan low di mixer maupun di equalizer kita buat netral. Saat kita mau men-setting crossover, ini kita gunakan salah satu channel aja, misalkan channel 2. Yang pertama adalah di gain input, kita atur 0 dB. Kemudian kita langkah berikutnya adalah men-setting untuk low. Untuk low, mungkin yang mid output sama high output kita habiskan dulu. Kita menuju ke X over low mid. Ini akan memotong frekuensi yang rendah sekitar 70 sampai 140. Kalau ini kita tambah, kita putar ke kanan, maka nanti low-nya akan nampak semakin kasar dan vokalnya akan muncul di sub. Maka dari itu mungkin yang nyaman adalah sekitar antara 70 sampai 140 atau sekitar 100 Hz. Kemudian langkah berikutnya adalah kita men-setting mid-nya. Saat men-setting mid, ini yang low output kita habiskan, mid-nya kita buat 0 dB. Kemudian X over mid high. Mid high ini kita geser ke kanan. Kalau kita geser ke kanan, vokalnya akan semakin tipis dan cheese-nya akan nampak. Tapi kalau kita geser ke kiri, ini vokalnya akan tidak jelas, semakin tebal dan kurang nyaman. Maka dari itu untuk mid output kita setting sekitar antara 2,4 sampai 3,5 kHz. Dan yang terakhir adalah kita men-setting high. Sama low output sama mid output kita habiskan. Kemudian high-nya kita buat 10 jam 12. Nah, kita lihat di sini nampak. Dan kalau kita output, kita keluarkan semua, ini akan kelihatan atau kedengaran semakin nyaman. Semua akan terserah kepada selera kalian sendiri. Jadi langkah yang pertama, input kita buat sekitar 0 dB. Kemudian X over low mid sekitar antara 70 sampai 140 Hz. Kemudian X over mid high ini sekitar antara 2,4 sampai 3,5 kHz. Dan low mid output kita atur di jam 12. Ya, pada sesi 2 kali ini kita akan mengecek polaritas dari speaker itu sendiri. Pada sesi 1 tadi ada tombol yang belum kita bahas, yaitu tombol inverse, baik pada low, mid, dan high output. Kadang-kadang pengalaman kita sering mendengarkan bahwa sudah men-setting dengan baik, sudah menginstalasi dengan benar, tapi suara speaker masih belum maksimal. Itu apa penyebabnya? Penyebabnya yang sering adalah karena terbalik kutub listrik dari speaker itu sendiri. Caranya yaitu dengan cara bagaimana kita mendengarkan. Yang kedua, kita bisa juga mengamati getaran dari speaker itu sendiri. Dan cara yang paling cepat adalah kita dengan menggunakan alat yang disebut dengan phase checker, atau alat mengecek fase, atau alat mengecek kutub listrik dari speaker. Phase checker atau
alat untuk mengecek fase atau kutub. Di sini adalah alat yang digunakan untuk dengan cepat mengecek atau memeriksa kutub dari speaker itu sendiri. Phase checker ini ada dua macam, ada transmitter, ada receiver. Untuk transmitter di sini berfungsi untuk memberikan signal pink noise atau gelombang yang berbentuk kotak, itu dihubungkan ke mixer dengan menggunakan jack XLR atau Canon. Nanti kita hubungkan ke mixer, kemudian kita on-kan. Kemudian sedangkan yang berikutnya adalah receiver. Receiver di sini ini berupa sensor yang kita letakkan di depan speaker. Kalau kita on-kan nanti dia akan memberikan dua nyala. Kalau kutubnya terbalik dia akan menyala merah. Kalau kutubnya betul dia akan menyala hijau. Untuk mengecek kutub listrik atau polaritas dari speaker kita menggunakan phase checker. Phase checker ada dua bagian, yang transmitter nanti kita hubungkan ke salah satu channel input di mixer, kemudian yang receiver nanti kita letakkan di depan speaker, kemudian kita volumenya kita 0 dB dan ini kita on kan. Ini saat mengecek sub ini yang mid sama high kita matikan, ini nyalanya masih merah, berarti kutub dari speaker sub ini adalah terbalik. Karena terbalik maka di inverse yang low ini kita pencet, maka kutubnya akan dibalik. Kita lihat hasilnya. Setelah kita balik kutub dari sub tadi, maka yang nyala air hijau, berarti kutub ini sudah benar. Berikutnya kita adalah mengetes fase atau polaritas dari mid. Sama saat kita mengecek polaritas dari mid, maka low output sama high output kita matikan. Kita lihat di sini masih nyala merah, berarti kutub dari mid ini terbalik. Mari kita balik di crossover. Untuk membalik kutub dari speaker mid, maka di sebelah kanan mid output ini ada inverse, kita pencet. Maka kutub dari speaker mid akan dibalik. Mari kita lihat hasilnya. Setelah dibalik, maka nyala indikator dari receiver ini akan menyala hijau. Berarti kutub atau polaritas dari speaker middle ini sudah benar. Oke, teman-teman, sampai di sini video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share supaya bisa mengikuti perkembangan-perkembangan video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pada sesi 1, yaitu men-setting crossover, saya menggunakan crossover DBX 234 XL. Duh, bener ya? Oh iya.